Shalom, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat kita memandang gunung-gunung yang begitu indah ini, saya juga teringat sebuah firman Tuhan di Mazmur 121 ayat 1-3. Di sana dikatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kalau di sini saya membawa seutas benang, saya membayangkan benang ini adalah untaian dari kehidupan kita semua. Siapa sih manusia hidup yang tidak pernah mengalami masalah? Pada saat kita mungkin masih kecil, masalah yang kita hadapi mungkin sepintas adalah terkait dengan sekolah kita, bagaimana dengan orang tua kita, bagaimana dengan guru-guru yang ada di sekolah kita, maupun hubungan kita dengan teman-teman sekolah dan sebagainya. Lalu pada saat kita menginjak remaja, masalah pun selalu datang. Mungkin masalah yang terkait dengan hubungan kita dengan teman-teman sebaya kita, masalah kalau kita waktu itu punya seorang pacar dan sebagainya, mungkin ditinggal, putus dan segalanya. Semuanya itu membuat hati kita patah, putus seperti untaian benang ini. Perhatikan. Pada saat kita juga menginjak dewasa pun atau kuliah pun, kita mulai bekerja dan sebagainya, masalah yang dihadapi di tempat kerja juga banyak. Bahkan teman saya ada yang bilang, ada teman-temannya di tempat kerja selalu memojokkan dia, mengatakannya tidak kepada atasannya. Itu hal-hal yang umum dihadapi kita manusia hidup. Belum lagi masalah sakit penyakit, masalah kesehatan yang kadang menerpa bagian dari antara kita juga. Nah, pada saat kita juga dewasa, kita juga berada di dunia kerja, itu juga tidak mudah. Kadang kita mengalami hal-hal seperti pekerjaan itu tidak cocok untuk kita menjadi stres sekali. Atau dikala seperti ini terjadi pandemi corona, sehingga pada saat corona ini banyak di antara kita yang mengalami PHK, ya. Kita dirumahkan, ya, dan tidak tahu esok harus bagaimana, ya. Itu semua membuat hati kita patah, putus seperti benang-benang ini. Dan seringkali dalam setiap masalah yang kita hadapi, mulai dari dulu bahkan sampai dengan kini, apalagi dengan badai corona yang melanda tidak cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sehingga membawa berbagai masalah sosial dan ekonomi pun, kita terkadang bingung, stres, kecewa, marah, putus asa, bahkan sampai stres yang tinggi, depresi, ya. Bahkan banyak orang yang sudah tidak kuat menjalani hidup ini, mereka ingin bunuh diri dan sebagainya. Pada saat itu, apa yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sekali lagi, saya ingin katakan, kita tidak usah takut. Benar, di Alkitab dikatakan ada 365 kali Tuhan mengatakan tidak usah takut. Itu seolah-olah Tuhan ingin mengatakan setiap hari, dari hari ke hari kita sepanjang tahun, jangan takut. Kita boleh nangis, kita boleh sedih. Karena di Alkitab juga tidak dikatakan Tuhan melarang kita untuk menangis. Tetapi Tuhan mengatakan pada kita, jangan takut. Ya. Nah, bahkan seperti untaian benang-benang yang putus, yang patah seperti ini. Ini hati yang dialami oleh setiap kita. Anak-anaknya pun dalam mengalami berbagai badai masalah. Mulai dari dulu, mungkin hingga saat ini. Segala masalah yang menerpa kita, perhatikan. Saya jadikan satu semua benang-benang yang putus ini, dan menjadi sebuah untaian benang ruwet, ya. Ini adalah untaian masalah yang mungkin kita hadapi dalam sepanjang hidup kita ini, ya. Kita jadikan satu di sini. Ya. Bahkan Tuhan sendiri dalam Ibrani 13 ayat 5 juga mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bukankah janji Tuhan itu adalah ya dan amin? Dan kalau kita sudah mempercayai dengan segenap iman kita, maka apapun saudara-saudaraku yang kita hadapi saat ini, janganlah kita takut, tapi kita serahkan segenap masalah kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan juga akan memulihkan kehidupan kita sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan, dan sesuai dengan waktu yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Nah, buat apa lagi kita takut? Mari kita sama-sama kita serahkan segala takut khawatir kita kepada Tuhan. Jangan lagi takut.